Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Yeay. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Nihil. Alhamdulillah. Udah, ini Ibu langsung itu aja ya, langsung absen aja ya. Yang pertama Gandhi beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, semangat sekali ya siang hari ini ya. Yeay. Baik, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Nihil. Berarti hadir semua ya. Alhamdulillah. Ya udah, langsung aja ya. Mengingat apa namanya keadaan saat ini sudah siang ya. Kayaknya ini tak lihat-lihat itu apa namanya memang masih semangat tapi kayak rada ngantuk ya. Yeay. Bagaimana kalau sebelum kita memulai pelajaran kita breaking dulu? Ya. Gak apa-apa ya, segini Ya, dulu ya. gak apa-apa. Gak apa-apa, kalian duduk aja, gak apa-apa duduk aja. Ya. Nanti ikutin apa yang Bu Guru contohkan ya. Ya. Semuanya tangannya gini. Gini. Ya, gini ya. Gini ya. Nanti Yang di susah sini, ya, Bu. di sini kita nyanyi potong bebek angsa. Oke. Tahu ya potong bebek angsa Tahu, ya? tahu. Nah, nanti pas nyanyi potong bebek angsa, tangannya gantian. Gini. Oke, Bisa siap, nggak? siap. Bisa. Ini ice breaking melatih otak ya, Ya. fokusan otak ya. Bisa ya? Ayo bareng-bareng potong bebek angsa. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, angsa dikuali, nona minta dansa, dansa 4 kali, serong ke kanan, serong ke kanan, la 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 la. Nah, udah bisa? Bisa. Lebih cepet ya? Ya. Ya, nyanyinya lebih cepet, tangannya juga lebih cepet. Ini aja, ini aja. Dua harus dua ya. Sekali ya. Gak apa-apa, kita namanya juga melatih Oke. otak ya. Siap, Bu. Biar gak ngantuk. Yo. Udah, ayo bareng-bareng ya. Yang cepet ya, tangannya sama nyanyinya ya. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, angsa dikuali, nona minta dansa, dansa 4 kali, serong ke kiri, serong ke kanan, la 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 la. Baik anak-anak, pada mata pelajaran pada hari ini, di sini kita akan belajar tentang larangan mendekati apa? Zina. Kayaknya anak-anak sudah sudah lumayan tahu ya, paham ya. Oh, tahu. Tahu banget khatam. Ya udah ya, langsung aja. Larangan mendekati zina. Di sini ada ayat tertulis tentang larangan mendekati zina. Ibu tulis dulu ya. Iya, Bu. Ada yang tahu ayat ini? Tahu. Sekali ya. Iya. Kita kan di lingkungan pesantren. Oh iya. Itu juga hafalan Quran. Teman-temannya yang tidur tolong dibangunin ya, kalau ada yang tidur ya. Halila, tangi. Halila, Bu, tidur, Bu. Ya Allah, Halila itu mesti ya. Gak apa-apa. Nanti setelah ini yang ngantuk-ngantuk ibu suruh baca ke depan dan dihafalin. Iya. Sekaligus artinya, Seru Bu. banget kayaknya deh. Bu, kayak lagu ya. Sudah.
bersama-sama. 1, 2, 3, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ada yang tahu artinya? Kandis. Nggak tahu. Nggak tahu. Coba ibu pengen dengar satu anak baca ini dengan makhraj dan Yang ngantuk, Bu, talqin yang bagus. ngantuk. Yang ngantuk, ngantuk, Bu. Khalila. Yang ngantuk tadi, Bu. Yang ngantuk. Oh, Khalila. Ayo, Iya. Khalila. Apa dibaca? Bismillah dulu. Bismillah dulu. Bismillah. Yang keras ya, yang keras. Ayo. Bismillah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dari tilawah, Bu, dari tilawah. Sudah, Ibu bacakan artinya ya. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi kita sebaiknya kita jangan mendekati zina karena itu merupakan perbuatan yang buruk dan sangat tidak disukai oleh Allah. Contohnya, Bu, contohnya, Bu. Contohnya masa nggak tahu? Coba contohnya apa Mbak Kaila? Pacaran. Oh, pacaran. Ada yang di sini pacaran? Mia, Bu. Ya ini masih pacaran, nanti pas liburan Ngapain? Turun, jalan. Diputusin. harus putus ya. Insyaallah. Di sini ada penjelasan ayat ya, penjelasan dari Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa Allah mengharamkan hamba-hambanya berbuat zina, begitu pula mendekatinya dan melakukan hal-hal yang mendorong dan menyebabkan terjadinya zina. Sedangkan Imam Al-Qurtubi berkata bahwa ulama berkata, firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Ini itu kata wala taqrabu ini tuh lebih kuat ya, lebih kuat maknanya daripada ucapan wala taznu. Wala taznu yang artinya janganlah kalian berbuat zina. Jadi wala taqrabu janganlah kalian mendekati itu lebih kuat daripada wala taznu janganlah kalian berbuat zina. Mengapa? Maksudnya adalah jika menggunakan kalimat wala taznu, maka yang diharamkan Allah adalah hanya zinanya saja, dan segala sesuatu yang mendekatinya itu bisa tidak haram gitu. Jadi kalau menggunakan lafaz wala taznu, maka yang haram itu hanya zinanya saja. Jadi kayak perkara-perkara yang mendekati zina, contoh seperti pacaran atau ya sejenisnya, itu nanti bisa jadi tidak haram gitu. Jadi mengapa kok pakai wala taqrabu? Jadi meskipun hanya mendekati zina itu sudah haram, tidak boleh ya, begitu ya. Paham? Kalau seumpama saya menggunakan wala taznu, boleh apa enggak? Ya sesuai ketentuan dari dalil Al-Quran saja ya, kayaknya wala taqrabu. Karena kalau wala taznu saja ya, wala taznu saja, maka nanti bisa segala sesuatu yang mendekati zina itu bisa saja tidak haram. Kan Pinginnya gitu. ini sudah dijelaskan ya. Yeah. Terus setelah itu ada juga hadis ya. Ada hadis yang menjelaskan tentang larangan berbuat zina. Berikut Ibu bacakan hadis tentang larangan mendekati zina ya. Nanti Ibu bacakan, kalian menirukan ya. Kita talaki. Saya bacakan, kalian menirukan. An Abi Hurairah radhiyallahu an. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yazni
yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'minun wa huwa mu'minun wa la yantahibu wa la yantahibu nuhbatan yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'minun. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang pezina tidak sempurna imannya ketika sedang berzina, dan seorang peminum khamar tidak sempurna imannya ketika sedang minum khamar, dan seorang pencuri tidak sempurna imannya ketika sedang mencuri, dan seorang yang merampas hak orang agar pandangan manusia tertuju kepadanya tidak sempurna imannya ketika dia merampasnya. Maksudnya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tersebut disebutkan ada 4 macam perbuatan yang menyebabkan seorang mukmin tidak sempurna imannya, yaitu yang pertama berzina, yang kedua minum khamar, yang ketiga mencuri, yang keempat merampas hak orang lain. Ya, merampas hak orang lain. Orang yang melakukan perbuatan itu sebenarnya iman telah terlepas dari dirinya. Na'udzubillah. Seperti lepasnya pakaian dari tubuh. Ya Allah. Karena tidak mungkin orang yang ada iman dalam dirinya akan melakukan perbuatan semacam itu. Sebagai hamba Allah yang beriman, kita harus mengetahui cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Kita harus menjauhi setiap jalan yang akan mendekati zina. Contohnya apa? Pacaran gitu ya. Salah satunya yang umum itu pacaran. Nah, sabar dalam menjauhi jalan yang mengarah pada zina lebih mudah daripada sabar untuk tidak berzina ketika sudah terjebak dalam ruang perzinaan. Sebab ketika sudah dekat dengan zina, hawa nafsu akan semakin besar. Ya, betul apa betul? Betul. Ya. Maka kita harus sekuat tenaga menjauhi jalan yang akan mendekati zina. Nah, di sini ada berikut ada perbuatan-perbuatan yang akan mengarah pada zina yang wajib kita ketahui, dan kita harus berusaha untuk tidak mendekatnya meskipun hanya sejengkal ya. Yang pertama, memandang aurat wanita termasuk wajahnya. Kalau di sini ya. Nah, di sini maksudnya memandang adalah pintu utama ke dalam hati. Jika yang dipandang adalah sesuatu yang buruk, maka hati pun akan menjadi buruk. Banyak terjadi kasus perzinaan karena faktor pertamanya adalah ketidakmampuannya menahan hal yang dianggap remeh, yaitu memandang wanita yang tidak halal untuk dipandang. Pepatah mengatakan, dari mata turun ke hati. Nah, maka bermula dari mata memandang atau zina mata, maka hati akan membayangkan kepada wanita tersebut sampai ada kesempatan berkhulwat dengan wanita itu atau pacaran, maka sampai terjadilah zina. Itu bermula dari memandang aurat wanita ya. Kemudian yang kedua, pendengaran. Telinga juga dapat dijadikan jalan untuk yang kedua yaitu pendengaran ya. Telinga juga dapat dijadikan jalan untuk mendekati zina, seperti mendengarkan nyanyian-nyanyian wanita yang bukan mahramnya dengan suara yang membangkitkan gairah laki-laki, apalagi dengan diiringi alunan musik dan isinya tentang jumbo dan rayu atau cinta dan kasih dan lain-lain ya. Melihat dari dampaknya, maka jelaslah dari bahaya nyanyian syahwat tersebut, maka semua ulama sepakat untuk mengharamkannya, meskipun nampak sebagai sebuah kebaikan karena nasihat kepada lawan jenis. Seperti ya, awalnya seperti kayak chattingan tentang kayak ilmu, share-share ilmu tentang hadis, tentang tahajud, dan akhirnya mengarah pada chattingan yang melenceng ya. Maka iblis menggunakan segala tipu daya untuk menjerumuskan manusia ke dalam jalan kesesatan. Terus yang ketiga ada ikhtilat ya. Ikhtilat itu perbauran antara laki-laki dan perempuan. Perbuatan ini paling banyak menjerumuskan manusia berbuat zina. Perzinaan terjadi karena saling kenal antara laki-laki dan perempuan. Penyebabnya karena sering ketemu di sekolah gitu kan, atau bahkan berjumpa di kendaraan umum ya.
Dan yang paling memprihatinkan adalah pergaulan di kampus-kampus mahasiswa dan mahasiswi bergaul layaknya dengan mahramnya. Sudah, mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat ya pembelajaran kita pada hari ini ya. Ingat, jangan mendekati Zina. karena itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Ya. Sudah, mungkin sekian itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa bersama. Semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kita baca wal asri semuanya ya. Yeay. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.